Berlatar tahun 1986, di sebuah desa terpencil di Korea Selatan bernama Hwaseong, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Park, ini orangnya. Di mana tengah ia selidiki seonggok mayat wanita korban pembunuhan yang tergeletak di selokan, dalam kondisi tangan kaki dan mulut masih terikat. Untuk mempermudah langkah investigasi, Park mulai menggali informasi dari warga yang sebelumnya pernah berkomunikasi langsung dengan si korban. Namun yang tak habis pikir detektif Park dan kepolisian harus disibukkan juga dengan penemuan korban baru, yang karena kondisinya persis dengan yang pertama. Maka timbullah praduga, bahwa jangan-jangan pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Sejalan dengan itu, Park diingatkan istrinya tentang seorang remaja yang memiliki kebiasaan tak lazim, dia bernama Kang Ho. Ini rarainya, konon hampir semua warga mengetahui jikalau si Kang Ho ini suka menguntit para gadis desa, dan secara kebetulan salah satu dari mereka adalah gadis yang merupakan korban pertama pada kasus pembunuhan ini. Singkat cerita, Park bersama rekannya bernama Tailin, menemukan Kang Ho untuk dimintai keterangan. Namun secara mengejutkan Kang Ho tiba-tiba mengakui, jikalau memang dialah pelaku dari semua ini. Sehingga kepolisian pun langsung melakukan reka adegan, sesuai informasi yang baru saja Kang Ho jelaskan. Di saat yang sama, Tailin menyadari bahwa ternyata kedua tangan si Kang Ho cacat. Yang secara logika tidak mungkin bisa melakukan apa yang telah diakuinya, bahkan ayah Kang Ho yang tiba-tiba datang pada proses rekonstruksi pun mengecam keras tindakan kepolisian ini, dan alhasil dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Mengingat rumitnya permasalahan ini, kepolisian mendatangkan seorang detektif senior bernama Dong Chol, ini orangnya. Dan setelah mendapat penjelasan mengenai kasus tersebut, Dong Chol pun bergegas menuju TKP pembunuhan pertama. Bersamaan dengan datangnya laporan, bahwa telah terjadi pembunuhan serupa di tempat yang berbeda. Setelah dilakukan pencarian secara besar-besaran, maka korban ketiga pun akhirnya ditemukan. Namun untuk yang kesekian kalinya tim forensik belum bisa berhasil mendapatkan informasi yang merujuk pada identitas sang pelaku. Sehingga mereka memutuskan bahwa jalan terbaiknya adalah dengan membuat strategi jebakan. Dan ketika malam turun hujan, seperti pada 3 kejadian sebelumnya, seorang polisi wanita diperankan sebagai umpan, sementara petugas lain sudah siap menyergap. Bila mana si pelaku tiba-tiba datang beraksi, tapi sayang si pelaku justru muncul di tempat lain. Di mana seorang gadis yang tengah berjalan sendirian pun jadi korbannya pula. Intinya tim detektif dan kepolisian benar-benar dibuat kewalahan pada malam itu, udah MAH penyelidikan 3 korban pertama belum usai. Kini mereka juga sudah harus menangani korban keempat, di mana dari segi motifnya sudah pasti dilakukan oleh orang yang sama. Beralih ke dalam kantor siaga, ketika para detektif berembuk untuk mencari solusi penanganan. Polisi wanita yang dijadikan umpan tadi datang membawa sebuah titik terang, bahwasanya pembunuhan selalu dilakukan saat malam turun hujan. Dan selalu diiringi pemutaran lagu satlater dari sebuah stasiun radio terdekat. Dan benar saja berdasarkan histori pemutaran lagu yang sangat cocok dengan waktu kejadian, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa orang misterius yang telah merequest lagu adalah pelaku dari keempat aksi pembunuhan tersebut. Esoknya para detektif langsung datangi stasiun radio yang dimaksud, namun tanpa mereka ketahui jikalau ternyata pihak stasiun baru saja membuang data-data lama, termasuk data 1 malam sebelumnya.
Yang karena itu mereka pun terpaksa mengkotak-kotek, meski harus berakhir dengan sia-sia. Saat malam tiba, Park bersama Tailin pergi menyelidiki TKP yang jaraknya memang tak terlalu berjauhan. Di sana mereka tak sengaja memergoki seorang pria asing, tengah melakukan checking crowd dengan menggunakan bungkus surabi wanita. Yang karena saking terkejutnya pria itu, pun lari terbirit-birit. Situasi tak menguntungkan dialami si pria, dikarenakan cingurnya cukup nyerocot sehingga Park dan Tailing berhasil menangkapnya. Dan usut punya usut hal memalukan itu dilakukan si pria, karena sudah 5 hari tak mendapatkannya dari sang istri yang sedang bulanan. Bersamaan dengan itu, detektif Tailin mendapat informasi tentang si penguntit gadis yang sedang berada di sebuah toilet sekolah. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya ada seorang wanita berperilaku aneh, yang konon bertempat tinggal di atas perbukitan. Saat Tailin menyusul si wanita ke tempat kediamannya, terlihat tatapan mata yang menggambarkan sebuah trauma berat. Kenapa tidak, toh dia ternyata satu-satunya korban yang berhasil lolos dari rentetan kasus pembunuhan tersebut. Sayangnya bisa mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri sang pelaku yang memiliki tekstur kulit tangan yang halus. Dari keterangan barusan inilah pria cekikrot tadi dari tuduhan dan dinyatakan tak bersalah. Karena tekstur tangan yang dia miliki justru sangat korodok dan berbau tak sedap. Dan betapa mereka yang ada di markas merasa sangat terkejut ketika disadari kalau di sana rupanya sedang turun hujan yang disertai alunan suara lagu SAD latar itu. Sebagai pertanda bahwa akan ada lagi yang mati malam ini, sayangnya pihak kepolisian tak bisa datang pada situasi itu, mengingat ada insiden kericuhan di tempat lain yang sedang terjadi. Dan benar saja esok paginya, jumlah korban pun bertambah menjadi 5. Namun dari si korban kelima ini polisi menemukan banyak bekas tisu yang dibebaskan ke dalam surabinya. Dan hal itu pun sontak membuat kaget tim autopsi, meski di sisi lain tisu tersebut bisa saja dijadikan media untuk menguak siapa pelaku yang sebenarnya. Persis di saat yang sama, pihak stasiun radio akhirnya menemukan si request lagu sad letter tersebut, di mana orangnya merupakan pensiunan tentara Korea bernama Hyung. Ini bebenguknya, yang kini bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, akan tetapi Hyun tetap mengelak dari tuduhan. Padahal petunjuk sementara sudah dianggap cocok, sehingga seorang anggota yang terlanjur emosi pun langsung menghajarnya, dan berujung pemecatan atas dirinya. Di saat para detektif hampir kewalahan dengan rumitnya kasus ini, di situ Park kembali teringat pada pengakuan Kang Ho terkait dengan korban pertama. Sehingga di sini mereka menganggap penting kesaksian dari seorang Kang Ho, mengingat hampir semua gadis di Hwaseong sudah pernah dia buntuti. Termasuk wanita juga korban-korban ini. Singkat cerita, Park dan Tailin bergegas ke sebuah restoran tempat Kang Ho dan ayahnya bekerja. Di sana mereka tiba-tiba bertemu dengan rekannya, yang mana buntut dari pemecatan waktu itu telah menjadikan dia orang stres dan suka berbuat onar seperti ini. Kemunculan Kang Ho di tengah keributan itu, lantas dijadikan kesempatan oleh Park dan Tailin untuk mengejarnya. Dan setelah berhasil tertangkap, Park meminta dia untuk mengenali foto Hyung, yang barangkali Kang Ho mengenalinya saat terjadi pembunuhan pada korban pertama. Namun tiba-tiba,
Ya, proses penyelidikan dipaksa dibubarkan oleh desakan masa pimpinan ayah Kang Ho. Yang ketakutan anaknya ditangkap lagi seperti waktu itu, tapi sialnya Kang Ho yang terbawa panik pun spontan lari ke arah rel kereta api, dan kembali ke si tersangka Hyong, yang karena penangkapannya tidak disertai dengan adanya barang bukti dan juga saksi yang cukup. Maka kepolisian terpaksa harus membebaskannya lagi, namun entah karena keteledoran penyelidik atau bagaimana. Yang jelas setelah itu barulah ditemukan sebuah bukti kuat, berupa bekas cipratan sperma si pelaku, yang masih lamedu di tubuh si korban kelima. 피해자 옷에서 잘 보세요. 그렇죠. 이거야말로 Dengan penemuan tersebut Park Chae jadi merasa lebih optimis, sekalipun untuk membuktikan sperma itu berasal dari siapa. Park harus mengirimkan sampelnya dulu ke Amerika, mengingat pada zaman itu teknologi kedokteran Korea masih terbilang sangat jadul. 그렇죠. 이거야말로 정말 이 정액 자체를 Terlepas dari segala upaya yang terus berjalan, rupanya di sini Tailin masih penasaran perihal siapa Hyong yang sebenarnya. Sehingga dia tak segan untuk menguntit sampai kemanapun Hyong pergi. Namun tiba-tiba saja mobilnya mogok dan Hyong pun seketika lenyap dari pantauan. Saat malam berikutnya tiba, ternyata psikopat itu sudah merencanakan pembunuhan berikutnya. Di mana seorang gadis yang tengah berjalan sendirian pun kembali jadi sasaran empuknya. Seperti biasa polisi selalu saja datang terlambat, setelah si psikopat sukses menggenapkan korbannya jadi 6 orang. Sementara Tailin hanya bisa mengelus dada, sembari memastikan jikalau Hyonglah pelakunya. Dari itu pun ia langsung menguber keberadaan Hyong, hingga menghajarnya habis-habisan. Untung saja Park baru datang membawa sampel sperma tadi, sehingga Tailin jadi teralihkan karena ingin segera mengetahui hasilnya. Tapi sayang hasil yang didapatkan ternyata tidak ada kecocokan dengan Hyong sama sekali, artinya bahwa Park CS berikut kepolisian dinyatakan gagal, menguap fakta di balik kasus pembunuhan berantai di Hwaseong ini. Selang setahun kemudian, diperlihatkan Park yang kini sudah banting profesi menjadi sales perabotan dapur. Dan tak sempat terbayangkan olehnya, akan menginjakan kaki lagi di tempat di mana dulu dia bertugas. Bahkan bisa sempat bernostalgia dengan selokannya. Sejurus kemudian Park dikaget dan dengan kemunculan seorang anak gadis, yang tiba-tiba menyebutkan bahwa belum lama ini ada orang yang sempat juga mengunjungi selokan tersebut. Serta mengaku bahwa pernah melakukan sesuatu di sana, maka dari keterangan si gadis kecil inilah. Park langsung berpirasat jika orang ini dimaksud tak lain adalah si psikopat tersebut. 진짜 오랜만에